Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua. Dan kali ini gua bakal ngebahas soal UEFA Champions League ya, yang udah bergulir ini sekarang udah matchday kedua. Ini masih setengah matchday kedua ya, dimana baru grup A sampai grup D yang bertanding ya. Untuk hasil-hasilnya sendiri memang ya mostly kita semua udah prediksi lah ya. Yang paling dibicarakan banyak orang pastinya Paris Saint-Germain melawan Manchester City. PSG berhasil menang 2-0 di mana gol dicetak oleh Idrissa Gueye dan akhirnya Lionel Messi berhasil mencetak uh, gol perdana untuk Paris Saint-Germain. Jadi Messi mencetak gol pertama untuk PSG, untuk gol pertama sama dia ke PSG, dan juga dia mencetak gol ke 121 di UEFA Champions League ya. Jadi 120 gol sebenarnya untuk Barcelona dan satu gol ini untuk Paris Saint-Germain, dan dia juga mencetak 27 gol ke seluruh ke setiap tim-tim Inggris yang ditemui oleh Messi ya. Jadi dia sekarang uh, udah kalau gue udah mulai settle orang ini ya. Kita tunggu tektokannya dengan Mbappe dan Neymar semoga lebih smooth ya. Kemudian juga di Milan ya, AC Milan berhasil mengalahkan Atletico Madrid. Sorry, AC Milan kalah ya. Sorry, AC Milan kalah oleh Atletico Madrid 1-2, di mana dua gol cetak oleh Antoine Griezmann. Akhirnya setelah dia pulang ke Atletico Madrid setelah empat pertandingan sama sekali tidak membuat satu tendangan pun, jangankan on target, off target aja enggak ya, no shot, no goals, no assist. Akhirnya di time 9 dia bisa cetak gol perdana untuk Atletico Madrid di periode keduanya ya. Kemudian sebelumnya juga Milan unggul Rafael Leao, tapi akhirnya Atletico Madrid menang melalui penalti di menit-menit akhir banget ya dari Luis Suarez ya. Kemudian juga hasil-hasil lain kayak Shakhtar Donetsk Inter, mereka main seri 0-0, gue udah expect ya, karena mereka ini at the same level ya, at the same level, jadi gue udah expect bahwa mereka akan seri. Kemudian juga ada Liverpool ya, Liverpool is Liverpool ya, membantai Porto 5-1, udah gua duga ya. Ya emang kalah jauh kualitasnya. Mohamed Salah mencetak 2 gol, menjadi salah satu pemain Afrika tersubur ya di UEFA Champions League bersama Samuel Eto'o dan Didier Drogba. Pemain tersubur ketiga berarti yang mencetak gol terbanyak di UEFA Champions League. Habis itu juga uh, Roberto Firmino ya, akhirnya berhasil mencetak 2 gol melawan Porto setelah kemarin, selama musim lalu dan awal musim ini performanya turun banget. Sekarang udah mulai bangkit lagi. Sadio Mane juga, jadi trio Firmansyah ini kembali bersinar ya melawan Porto. Satu gol Porto cetak oleh Mehdi Taremi, jadi ya clear lah Porto memang nggak punya chance untuk menandingi Liverpool ya. Dortmund Ajax ya juga menang ya. Dortmund menang lawan Sporting 1-0 melalui gol perdana dari Daniel Malen yang pemain baru direkrut dari PSV Eindhoven. Kemudian juga Ajax menang 2-0 Besiktas ya, di mana gol dicetak oleh Steven Bergwijn dan Sebastian Haller. Jadi sebenarnya ini menjadi top skor sementara di UCL musim ini dengan 5 gol ya. Dan kemudian dia mencetak 4 gol pas lawan Sporting Lisbon. Terus ada kejutan juga, Leipzig kalah di tangan Klub Brugge dengan skor tipis 2-1 di kandang sendiri. Mereka kalah, tapi ya memang bukan benar-benar kejutan juga sih, karena banyak orang udah prediksi bahwa Leipzig pasti akan kalah karena Leipzig ini performanya turun banget ya. Di awal musim ini mereka benar-benar keteteran di Bundesliga. Mereka sekarang baru, kan mereka masih di posisi 10, udah kalah lawan Bayern Munchen, udah kalah lawan Mainz, bahkan udah kalah juga Manchester City ya di pertandingan pertama. Manchester City pertama kemarin dibantai 6-3. Meskipun Nkunku hat-trick, nah ini Nkunku dia ngegolin lagi, tapi sayangnya Hans van Aken dan Madrid mencetak gol untuk Brugge dan buat Brugge menang. Jadi Brugge juga kemarin bisa imbang PSG, jadi gue juga kaget. Maksudnya ini mungkin masih sebuah kejutan ya, cuman banyak orang yang kekaget ya. Gue sih juga gue juga expect bahwa klub Brugge akan memberikan perlawanan, mungkin bisa seri gitu ya, tapi gue juga nggak nyangka bahwa menang. Tapi
amat buat Klub Brugge. Tapi kejutan sebenarnya di matchday kali ini tuh, di setengah matchday 2 kali ini adalah sebuah tim dari Moldova yang baru menjalani debut musim ini di UEFA Champions League bernama Sheriff Tiraspol. Baru pertama kali lolos group stage dan mereka match pertama mereka udah menang lawan Shakhtar Donetsk 2-0 dan di pertandingan kedua bermain di stadion legendaris Santiago Bernabeu melawan tim tuan rumah yang merupakan juara 13 kali Liga Champion kompetisi Eropa, Real Madrid. Mereka menang 2-1. Mantap gak? Mereka menang 2-1 di mana gol dicetak oleh Jasurbek Yakshiboev ya. Sorry, agak belibet soalnya nama-nama Rusia gitu ya, jadi agak ribet. Cuman bisa. Terus disamakan oleh penalti dari Karim Benzema yang juga Karim Benzema ini karena gol penaltinya dia berhasil naik satu tingkat ke posisi 4 ya, pencetak gol terbanyak sepanjang masa di UEFA Champions League di bawah, tentunya di bawah Ronaldo, Messi dan Raul ya kalau nggak salah ya. Jadi Benzema di peringkat 4, tapi di menit-menit akhir sebuah gol indah dari pemain yang berasal dari Luxembourg dipinjam dari Progress Niederkorn, klub dari Sumburg bernama Sebastian Thiel, itu menuntaskan perlawanan Real Madrid. Real Madrid secara mengejutkan kalah di kandang sendiri oleh tim yang awalnya digadang-gadang bakal menjadi bulan-bulanan, finish di juru kunci, bahkan lolos Europa League aja mungkin nggak mampu. Tapi sekarang Sheriff Tiraspol memuncaki klasmen Grup D dengan 6 poin clear. Ini yang gue suka dari UEFA Champions League ya, dimana sebuah tim yang sangat tidak diunggulkan bisa unggul ya sejauh ini. Ya kita nggak tahu ke depannya gimana, cuman ya ini sebuah apa ya, musim ini benar-benar refreshing ya. Maksudnya setelah beberapa musim sebelumnya klub besar mendominasi gitu kan, klub yang settle menang terus, tapi ini ada sebuah tim kejutan di mana Sheriff Tiraspol ini mungkin gue ceritain sedikit sejarahnya ya. Jadi Sheriff Tiraspol ini berdiri pada tahun 1996. Waktu itu mereka didirikan dengan nama Tiraspol. Kemudian setahun berikutnya mereka diakuisisi oleh perusahaan dari lokal sana ya, Sheriff ya, makanya namanya Sheriff Tiraspol. Dan perlu diingat bahwa Sheriff Tiraspol ini bukan di pusat kotanya Moldova ya, bukan di ibu kota Moldova, tapi Sheriff Tiraspol ini berada di daerah bernama Transnistria yang merupakan unrecognized breakaway state. Jadi negara bagian yang tidak dikenali yang menyeberang gitu loh. Jadi ini pun sebenarnya negara yang berkonflik juga gitu loh, berkonflik juga di Moldova, sama kayak Shakhtar Donetsk ya, karena Shakhtar Donetsk sekarang udah pindah ke daerah Kharkiv kalau nggak salah ya, karena Donetsk dikuasai oleh Rusia ya, karena Crimea juga. Nah ini Moldova mirip-mirip. Jadi mereka ini awalnya mereka juara divisi 2 Moldova tuh musim 97-98 kalau nggak salah ya. Terus mereka promosi, setelah itu nggak pernah degradasi lagi ya ke divisi utama Moldova. Mereka memegang semua rekor di sepak bola Moldova di klub ya. Mereka juara liga 19 kali mereka juara liga, 10 kali mereka juara Piala Moldova, dan 7 kali juara Super Cup ya. Dimana Sheriff Tiraspol juga menjadi satu-satunya tim Moldova yang lolos sejauh ini ke kompetisi Eropa sampai grup stage ya. Itu di UEFA Europa League mereka 4 kali lolos di 2010, 2010, 2011, 2013, 2014 dan 2018 ya. Itu tapi mereka nggak sampai lolos ke knockout stage, tersingkir di fase grup. Nah, di UEFA Champions League kali ini perjalanan mereka luar biasa ya. Jadi mereka lolos ke grup stage setelah di kualifikasi pertama dan kedua mereka mengalahkan klub asal Albania Teuta dan klub asal Armenia Alashkert. Mereka ya memang mungkin levelnya masih di bawah Sheriff ya, jadi bisa lolos dengan mudah. Nah, kekuatan sebenarnya di Sheriff ini baru muncul di fase kualifikasi ketiga ya, babak ketiga, di mana mereka secara mengejutkan menyingkirkan Red Star Belgrade dengan agregat 2-1. Jadi di kandang Red Star mereka seri 1-1, di kandang sendiri mereka menang 1-0. Red Star Belgrade kan salah satu tim legendaris juga kan, pernah juara Liga Champion. Mereka berhasil lolos setelah mengalahkan Red Star Belgrade. Lanjut ke playoff, mereka mengalahkan Dinamo Zagreb di kandang sendiri 3-0 dan seri 0-0 di kandang lawan, jadi total agregat 3-0. Nah,
akhirnya mereka lolos kan ke grup stage karena menyingkirkan dua tim tradisional lah ini yang sering lolos Champions League, Red Star Belgrade dan Red Star dan Dinamo. Di matchday pertama mereka berhasil mengalahkan Shakhtar Donetsk 2-0 ya. Itu juga satu kejutan karena Shakhtar Donetsk, kita tahu ya, Shakhtar Donetsk ya. Mereka juga punya nama di Eropa, tapi mereka secara menunjukkan kalah gitu ya. Nah, tapi kejutan sebenarnya itu yaitu lawan Real Madrid mereka berhasil menang 2-1 dan langsung lah ya pun semua itu adalah there's new sheriff in town bergema ya. Jadi congrats lah ya buat Sheriff Tiraspol. Mereka udah membuktikan bahwa mereka bisa memiliki tempat di hati para penggemar sepak bola dunia ya. Kita tunggu aksi-aksi dari berikut ini. Malam ini ntar bakal ada Juve Chelsea, kemudian ada Barca Benfica ya, Benfica Barca dan beberapa pertandingan lainnya. Kalau misalnya gue sempet nanti gue bakal bikin review lagi ya. Oke, itu aja dulu video dari gue. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.